Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harvard Channel. Pada video kali ini kita akan membahas suatu hal yang luar biasa tentang sebuah channel YouTube yaitu Dot Design dan cerita geng 4G yang hampir semua videonya masuk ke dalam trending YouTube. Namun di balik itu semua terdapat kisah yang memacu adrenalin kita untuk bersyukur dan berjuang lebih tekun dalam menggapai hal yang kita inginkan. Channel Dot Design saat ini sudah mencapai lebih dari 6 juta subscriber dengan jumlah view saat ini sudah mencapai 700 juta kali ditonton dengan jumlah video yang diupload adalah 172 video. Channel ini terbilang bukan channel yang sudah lama, pasalnya channel ini baru ada pada tanggal 29 Mei tahun 2019. Pembahasan kali ini akan berfokus pada 3 hal utama, yaitu siapa di balik pengisi suara Dot Design, berapa pendapatan YouTube Dot Design, dan kisah pilu di balik cerita Dot Design. Tanpa berlama-lama, siapkan fokus mata dan telinga Anda. Mari kita simak pembahasan saya berikut ini. 1. Siapa di balik pengisi suara Dot Design? Diketahui bahwa banyak sekali karakter dalam serial animasi Dot Design ini. Di antaranya adalah geng 4G yang terdiri dari Kona, Robby, Dot, dan Peot. Ada juga tokoh-tokoh lain seperti Dinda, adik Robby yang merupakan mantan pacarnya Kona, Tiffany, pacarnya Kona saat ini, Pak Badot atau papanya Kona yang diketahui merupakan mantannya mamanya Dot, mamanya Kona, mamanya Dot yang diketahui namanya Mika yang juga merupakan mantannya papanya Kona, bapaknya Peot, ibunya Robby yang baru saja meninggal karena sakit, bapaknya Robby yang meninggalkan Robby dan Dinda sejak kecil, Lisa kembarannya Dinda yang terpisah sejak balita. Ada juga teman-temannya geng 4G di Dokona School yaitu Cynthia yang dulu suka dengan Kona, Aldo yang merebut Dinda dari Kona, Pak Budi kepala sekolah di Dokona School, Jensen dan Jarona, Kak Ray dan Kak Yen, Jojo anaknya Pak Budi, Robin anaknya bapaknya Robby dari ibunya yang lain, dan masih banyak lagi. Faktanya adalah semua tokoh di dalam serial animasi ini hanya diisi oleh satu orang yang bernama Indra. Sorry Bi, tadi gua nggak sempet ngasih ini ke si Dinda. Kalau R ini R Robby ya, Kak Kona R Robby. Lah kenapa? Bukannya tadi lu udah nyamperin dia? Suara Peot dulu ya. R rungkat P Peot. Pintar juga ya si bapak. Kan gini-gini juga bapak pernah sekolah Yot. Indra sendiri bernama panggilan Dot. Ternyata dari awal video di channel YouTube ini kita sudah dikenalkan dengan sosok Indra atau dikenal dengan Dot, yaitu Easter egg yang digambarkan melalui wajah asli Pak Badot semasa SMA yang digambarkan sangat jelas menyerupai wajah manusia, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya yang hanya animasi buatan tangan. Berikut adalah cuplikan video wajah dan sosok asli dari Indra, sang pengisi suara di Dot Design. Dan disebutin ya? Iya. Nah, tunjukin kamera. Ya. Oke. Udah ya? Ya. Di-save ya, di-save ya. 2. Berapa pendapatan YouTube Dot Design? Dari laman socialblade.com yang merupakan situs untuk memprediksi penghasilan dan grafik dari sebuah channel YouTube, diketahui bahwa channel Dot Design menempati posisi ke-132 di Indonesia dengan pendapatan bulanan sekitar antara $16.800 Amerika Serikat sampai $268.200 Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan dengan kurs 15.300 mencapai 257 juta sampai 4,1 miliar rupiah. Bisa diperkirakan bahwa pendapatan Dot Design per bulannya melalui AdSense YouTube yaitu sekitar 350 juta rupiah. Channel Dot Design juga mendapatkan penghasilan dari Facebook, Instagram, dan jualan merchandise berupa kaos. Belum lagi Dot Design juga memiliki channel lain seperti Kona the Explorer. 3. Kisah pilu di balik cerita Dot Design. Kisah dalam animasi Dot Design ternyata diambil dari kisah perjalanan hidup Indra, sang pembuat animasi sekaligus pengisi suara tunggal dalam animasi ini.
Kisah dalam animasi .design yang lucu, mengharukan, dan penuh makna ternyata dilatar belakangi dari pengalaman hidup seorang Indra atau Dot yang begitu mengharukan. Pada video berjudul Cerita di Balik Layar spesial 2 juta subscriber, Indra menceritakan bahwa ia hidup dari keluarga yang tidak mampu. Ketika ia berusia 3 tahun, hasil pernikahan dari bapak dan ibunya. Kemudian bapak dan ibunya memilih untuk bercerai. Entah apa alasan orang dewasa saat itu. Dia bercerita pada hari itu saat umurnya 3 tahun, bapaknya pergi dan tak akan pernah kembali. Ibunya kemudian menikah dengan lelaki lain dan memiliki 4 orang anak hingga saat ini. Dan Indra merupakan anak paling tua. Dia berkisah bahwa hidup keluarga kecil ini begitu bahagia, namun faktor ekonomi yang menyengsarakan mereka. Mereka adalah keluarga yang tidak mampu. Mereka tidak memiliki rumah selayaknya banyak orang. Hidup mereka selalu ngontrak, dan ngontrak. Singkat waktu, saat Indra atau Dot ini berada di SMA kelas 1, yang mana tingkat kemiskinan mereka kian memuncak. Bahkan sampai tak ada nasi yang bisa mereka makan, selain meminjamnya dari tetangga. Bapaknya kerja di Jakarta saat itu, dan terjebak krisis moneter, hingga tak bisa pulang ke rumah. Nyaris setiap pagi, Indra dan keluarganya memakan nasi dengan lauk terasi. Setiap hari juga mereka memakan mie instan 2 bungkus yang dibagi menjadi 5 piring untuk disantap bersama. Dia mengatakan, walaupun demikian, makanan saat itu begitu nikmat, walau dengan kesederhanaan. Nasi, dan nasi lagi. Itulah yang mereka cari tiap hari. Setiap menjelang subuh, sang ibu pergi ke sisi utara, dan Indra pergi ke sisi selatan untuk mencari keajaiban, karena mereka harus mencari solusi agar bisa keluar dari kesulitan dan kemiskinan yang menjerat. Sementara ada anak kecil di rumah yang menunggu mereka membawa harapan. Ketika matahari mulai terbit selepas subuh, jam sekolah pun akan dimulai. Indra pun pergi ke sekolah. Ia berkisah bahwa ia sering dipanggil ke kantor sekolah untuk dimintai bayaran sekolah, meskipun sang ibu sering bolak-balik ke sekolah untuk menjelaskan betapa sulitnya keadaan mereka saat itu. Ia menyadari bahwa ia memiliki bakat menggambar yang terpendam, dan di saat itu bakatnya mulai ia asah. Di suatu hari, teman-temannya selaku anak remaja yang ceria tidak begitu peduli dengan kemiskinan yang mereka tahu adalah mata pelajaran. Tapi tidak dengan Indra yang berkali-kali harus berhadapan dengan guru untuk dimintai bayaran dan tidak boleh ikut ujian. Suatu hari, kepala sekolah memberikan keringanan untuk bisa kerja sepulang sekolah. Pekerjaan pun membuahkan hasil. Tunggakan sekolah pun mulai terselesaikan. Namun, ijazah Indra masih ada di sekolah sampai saat ini, karena masih ada biaya bangunan yang belum dilunasi. Singkat cerita, keluarga kecil ini diusir dari kontrakan pada jam 10 malam. Mereka menyusuri jalan sepanjang malam tanpa arah dan tujuan bersama keempat adiknya yang masih sangat kecil pada saat itu. Air mata mereka tak terbendung. Mereka bergumam bahwa betapa kejamnya dunia terhadap keluarga mereka. Pada malam itu, di tengah himpitan ekonomi dan penderitaan keluarga yang begitu teramat, terbentuklah cita-cita Indra pada saat itu, yaitu ingin memiliki rumah dan membahagiakan orang tua. Lalu ia mengucapkan terima kasih dan rasa syukur karena cita-cita itu saat ini telah tercapai. Itulah beberapa fakta yang begitu menggugah bagi kita semua dari perjalanan Indra, sang pembuat animasi .design. Kita doakan semoga banyak orang yang terinspirasi untuk lebih giat menggapai cita-citanya. Walaupun terkesan mustahil saat ini dengan segala keterbatasan, tekanan hidup, dan jeratan masalah, kita percaya bahwa kita semua memiliki masalah kita masing-masing, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menguji hambanya di luar dari kesanggupannya. Maka jalan dari itu semua adalah terus berjuang untuk memantaskan diri dengan cita-cita kita. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe agar channel-channel yang berguna semakin banyak di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Akhir kata, cukup 1 detik untuk mengatakan cinta, tapi butuh seumur hidup kita untuk membuktikan sebuah cinta pada keluarga yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harfat Channel.